saat kita melamar pekerjaan, kita tidak harus nih menguasai seluruh persyaratan yang ada di iklan lamaran kerja. Pada saat ya kita melamar kerja, nggak semua persyaratan ini harus kita penuhi. Dan kalau misalkan kita nggak penuhi semua persyaratannya, masih bisa nggak sih kita lolos dalam melamar kerja di posisi tersebut? Gimana caranya? Simak video ini. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa lolos walaupun kita nggak comply nih, nggak memenuhi nih semua kualifikasi yang ada di lamaran kerja atau di iklan lowongan kerja. Kita akan bahas, namun saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang masih setia di konten ini, di channel ini terkait dengan rekrutmen dan karir yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya dalam sukses berkarirnya. Dan di tahun 2023 ini, tahun baru ini kita juga punya konten yang baru, yaitu kontennya yang bernama ulasan tulisan. Apa itu konten ulasan tulisan? Jadi kita akan mengulas tulisan-tulisan yang ada di internet atau dimanapun terkait dengan karir dan juga rekrutmen. Jadi supaya kita bisa menambah khasanah berpikir kita juga bisa menambah pengetahuan ya, supaya kita bisa sukses berkarir dan juga di dalam rekrutmen. Jika teman-teman mau diulas nih, ada tulisan yang menarik yang mau diulas, silahkan ketik di kolom komentar, sampaikan linknya nanti supaya kita bisa ulas nih tulisannya, supaya kita bisa bahas bareng-bareng begitu. Dan kali ini kita akan bahas salah satu tulisan yang menarik, ini dari website Harvard Business Review yang originalnya berbahasa Inggris. Gimana tulisannya? Kita akan bacakan dan kita akan komentari bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya. Ini salah satu tulisan yang menarik banget. Judulnya dalam versi bahasa Inggris itu berjudul You Don't Need to Meet Every Qualification to Apply for a Job oleh Art Markman, nama penulisnya, yang jika di bahasa Indonesia kan judulnya adalah kita tidak perlu nih memenuhi semua kualifikasi untuk melamar pekerjaan, yang dipublikasikan di website hbr.org atau hbr.org, websitenya Harvard Business Review. Dan ya ini salah satu konten tulisan yang menarik banget yang saya baca ketika waktu itu saya lihat, wah ini kayaknya menarik banget nih kalau misalkan kita ulas gitu. Karena ini anti mainstream ya, saya lihat tulisannya teman-teman semua. Nah, ini tulisannya. Nanti tulisannya saya akan sematkan juga linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman yang mau baca linknya secara lengkap, tulisannya secara lengkap, silakan klik di kolom deskripsi atau nanti saya sematkan di kolom komentar. Nah, dari summary-nya dulu nih, dari ringkasannya dulu nih. Jadi saya bacakan ya teman-teman semuanya. Salah satu target terbesar lulusan perguruan tinggi dan pencari kerja adalah mendapatkan pekerjaan pertama. Tetapi ketika melihat persyaratan kualifikasi yang sangat banyak, muncul kekhawatiran bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, apalagi lolos ke tahapan wawancara. Faktanya adalah kita tidak perlu menguasai seluruh kualifikasi untuk mengajukan lamaran kerja. Terlalu banyak orang yang fokus pada lowongan kerja di mana mereka telah memenuhi seluruh persyaratan, dan itu adalah kesalahan yang dapat menyebabkan karir kita tidak berkembang. Wah, menarik nih. Jadi, banyak orang yang terlalu fokus untuk memenuhi seluruh persyaratan dan ternyata itu nggak baik untuk karir kita ke depan. Nah, gimana nih? Nanti kita akan coba bahas nih. Peningkatan karir itu membutuhkan pencapaian yang konsisten dari serangkaian keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil posisi yang lebih tinggi. Mempelajari keterampilan-keterampilan ini ketika kita berada dalam posisi di mana kita overqualified akan mengharuskan kita untuk belajar sewaktu-waktu, alias belajar di luar pekerjaan rutin. Padahal bisa saja kita memasukkan pembelajaran tersebut ke dalam pekerjaan harian. Jadi, carilah posisi yang akan meningkatkan keahlian, bukan posisi di mana kita sudah mencentang semua kotak atau memenuhi seluruh kualifikasi. Wah, menarik nih. Jadi di kata-kata di ringkasan tulisannya, jadi di judul tulisan, nama penulis, terus ada semacam ringkasan atau abstraknya ya, begitu teman-teman. Ternyata ketika kita melamar pekerjaan yang semua persyaratannya bisa kita centang, bisa kita penuhi, itu nggak baik untuk pembelajaran kita ke depan, untuk pengembangan karir kita.
Karena kalau di sini disebutkan bahwa kita harus mencari posisi yang bisa meningkatkan keahlian kita gitu. Bukan posisi di mana kita ya udah comply semuanya, kita udah sesuai semuanya. Lalu kita berkembangnya di mana? Wah, ini menarik nih. Namun kalau misalkan di Indonesia gimana? Bisa nggak kita terapkan? Nah, baru masuk nih ke tulisannya. Jadi di paragraf pertamanya, jika kamu adalah lulusan perguruan tinggi yang baru saja lulus, kemungkinan kamu telah mengambil beberapa mata kuliah yang diyakini akan membantu persiapan untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Sayangnya, sebagian besar dari apa yang dibutuhkan untuk sukses dalam bekerja melibatkan keterampilan yang tidak pernah didapatkan di kelas kuliah, dan itu bisa mempersulit proses lamaran kerja. Ini saya setuju, karena beberapa hal yang kita kerjakan di dunia kerja itu mayoritas yang nggak kita pelajari di dunia perkuliahan atau dunia pendidikan. Nah, dan kadang ya kita terlalu fokus nih untuk ngambil mata kuliahnya gitu, karena kita prediksi mata kuliah ini akan membantu kita dalam pekerjaan, ternyata enggak gitu. Dan ini saya setuju. Nah, saya lanjutkan. Ketika kita melihat kualifikasi untuk pekerjaan tingkat pemula, banyak item dalam daftar tersebut yang mungkin belum kita pelajari. Bahkan ketika pekerjaan baru tersebut melibatkan keterampilan teknis yang sudah dipelajari di bangku kuliah. Calon atasan kemungkinan akan menggunakan alat yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan mengandalkan proses yang tidak pernah kita pelajari. Ini juga benar. Jadi pada saat ketika kita melamar pekerjaan, terutama pada saat kita baru lulus, fresh graduate, banyak sekali item-item di daftar job desk tersebut ya kita belum pernah pelajari begitu. Ataupun jika misalkan kita sudah pernah pelajari, alatnya beda, metodenya beda gitu. Jadi nggak semua yang kita pelajari di bangku pendidikan itu sesuai dengan apa yang kita alami di dunia kerja. Saya lanjut lagi. Namun hanya karena kita tidak memiliki semua kualifikasi, tidak berarti kita tidak boleh melamar pekerjaan tersebut. Nah, ini setuju nih. Jadi ketika misalkan kita merasa kita nggak memiliki kualifikasi, ya nggak berarti juga kita nggak boleh melamar kerja. Ya mau melamar kerja ya lamar aja gitu kan. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi satu cerita yang penulis ceritakan dalam bukunya, judul buku yang si penulis tulis ini adalah Bring Your Brain to Work, adalah bahwa jadi saat itu putra sulung penulis ini nanya nih, yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Ia diberi kesempatan untuk melamar posisi di sebuah perusahaan yang biasanya diberikan kepada orang-orang dengan beberapa tahun pengalaman. Nah, dia bertanya nih kepada penulis, apa yang harus ia lakukan? Nah, jawaban penulis adalah, jika kamu benar-benar memenuhi syarat untuk pekerjaan yang akan kamu lamar, target kamu terlalu rendah. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan tersebut dan meskipun harus belajar banyak, dia melakukannya dengan baik. Ini menarik banget kata-kata yang disampaikan oleh penulis. Jika kamu benar-benar memenuhi syarat untuk pekerjaan yang akan kamu lamar, target kamu terlalu rendah. Nah, jadi ketika misalkan kita memenuhi seluruh persyaratan yang ada di job desk, ya berarti target kita terlalu rendah. Berarti kita harus cari job desk yang nggak semua persyaratannya kita bisa penuhi. Nah, gimana nih? Kita coba lanjutkan. Organisasi atau perusahaan mengharapkan orang-orang yang baru dalam suatu peran dan khususnya orang-orang yang baru mengenal perusahaan untuk tumbuh dalam posisi tersebut. Mereka ingin karyawan baru mengajukan banyak pertanyaan, mencari bimbingan, dan bahkan membuat beberapa kesalahan saat mereka terbiasa dengan suatu peran. Nah, hal tersebut berarti kita harus mencari posisi yang akan meregangkan kita, bukan posisi di mana kita sudah bisa mencentang semua kotak. Nah, sayangnya banyak orang yang berfokus pada pekerjaan yang sudah menjadi kualifikasi mereka. Ada keuntungan melakukan ini. Mereka akan berhasil, yang sering membuat atasan perusahaan senang dan dapat meningkatkan kepercayaan diri orang tersebut. Tapi sepertinya pekerjaan tersebut ya tidak akan menghasilkan banyak pertumbuhan dan menjadi mandek dalam suatu peran yang dapat mempersulit transisi ke posisi berikutnya. Nah, secara khusus nih, peningkatan level di tempat kerja membutuhkan perolehan yang konsisten dari serangkaian keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil posisi berikutnya.
Mempelajari keterampilan-keterampilan ini ketika kita berada dalam posisi di mana kita memiliki kualifikasi terlalu tinggi, akan mengharuskan kita untuk belajar sewaktu-waktu. Dalam tanda kutip, sewaktu-waktu, daripada memasukkan pembelajaran ke dalam kinerja harian pekerjaan kita. Jadi di sini ketika misalkan kita sudah memenuhi seluruh persyaratan dalam lamaran kerja, lalu kita berkembangnya di mana begitu? Kalau saya melihat perspektif dari tulisan ini, dan misalkan ketika kita sudah memenuhi semua kualifikasi dan persyaratan yang ada dalam persyaratan kerja, lalu kapan nih kita bisa meningkatkan dan mengembangkan diri? Artinya kita harus mengambil jadwal di luar waktu kerja kita, atau kita harus mengambil topik di luar topik pekerjaan yang biasa kita kerjakan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualifikasi kita. Dan tentunya ini akan butuh effort tambahan. Padahal kita bisa nih memasukkan pembelajaran tadi ke dalam kinerja harian pekerjaan kita. Nah, saya lanjutkan lagi. Salah satu faktor yang sering menghalangi orang untuk melamar pekerjaan adalah sindrom imposter, yaitu perasaan bahwa kita telah naik ke posisi yang belum kita dapatkan atau pantas kita dapatkan. Orang-orang yang mengalami sindrom ini khawatir jika orang lain tahu betapa tidak memenuhi syaratnya mereka untuk posisi tersebut, sehingga mereka tidak sukses dalam bekerja. Tapi, sindrom imposter ini biasanya hanyalah ilusi atau alias pengganggu saja. Orang lain tidak bisa melihat isi pikiran kita. Yang sering terjadi adalah orang-orang hanya berasumsi bahwa kita memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dibanding kemampuan yang kita miliki. Dan karena itu, kita tidak menyadari bahwa banyak orang yang juga harus mempelajari keterampilan baru di tempat kerja, sehingga kita melarikan diri dari posisi yang menurut kita tidak memenuhi syarat. Jadi di sini disebutkan sindrom imposter. Sindrom imposter ini adalah kekhawatiran kita bahwa kita tidak sesuai dengan yang orang lain harapkan. Kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Ya padahal orang lain juga belum tentu mikir hal seperti itu gitu. Jadi sindrom imposter ini adalah salah satu hal yang ya bisa membuat kita rendah diri gitu. Ketika misalkan kita tidak memenuhi seluruh persyaratan, lalu misalkan kita lolos, dan itu akan membuat, wah ini kok lu bisa masuk ke perusahaannya padahal kan lu nggak memenuhi persyaratan. Ya itulah sindrom impostor tadi. Kita merasa tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri gitu. Dan ya itu kan penilaian orang lain. Kita nggak bisa nih lihat isi pikiran orang lain. Belum tentu orang lain mikir seperti itu kepada kita. Padahal ketika kita lihat orang lain ya mereka juga sama gitu. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Sebaliknya, memperlakukan posisi baru sebagai tantangan sangatlah berharga. Penelitian dari Carol Dweck dan rekan-rekannya mengembangkan konsep growth mindset yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk mempertahankan sikap atau orientasi untuk terus belajar adalah dengan memperlakukan tugas-tugas sulit sebagai kurangnya keterampilan atau skill, atau dalam kurung sesuatu yang dapat diperoleh daripada kurangnya bakat atau talent, atau sesuatu yang tidak bisa. Psikolog organisasi berteori bahwa growth mindset juga mengarah pada keterlibatan atau keterikatan dengan pekerjaan. Nah, jadi ini yang menariknya disampaikan oleh penulis adalah ketika kita misalkan tidak memenuhi suatu persyaratan pekerjaan, itu haruslah dianggap sebagai tugas sulit yang dianggap sebagai kurangnya keterampilan atau skill, atau sesuatu yang bisa diperoleh. Ya kalau kurang skill ya kita tinggal tambah skill gitu kan, misalkan kita training atau yang lain-lain, daripada kita menganggapnya itu kurangnya bakat atau talent begitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa gitu. Padahal itu bisa diperoleh begitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi secara praktis akan berguna bagi hampir semua orang untuk memperlakukan iklan lowongan pekerjaan seolah-olah itu adalah seperangkat pedoman tentang apa yang melibatkan suatu posisi, bukan daftar persyaratan baku serta kaku yang harus dimiliki pelamar manapun. Sangat penting untuk memiliki setidaknya beberapa keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan di awal. Tetapi tidak seorang pun boleh membatasi diri mereka hanya pada posisi-posisi di mana mereka sudah telah memenuhi syarat. Dan itu adalah penutup dari tulisan ini. Menarik banget, di akhir tulisan ini penulis menuliskan bahwa kita harus menganggap
Iklan lowongan pekerjaan itu adalah seperangkat pedoman tentang apa yang melibatkan suatu posisi, bukan daftar persyaratan baku yang kaku. Nah, ini menarik banget nih teman-teman semuanya. Dan menurut saya ini mindset yang sangat bagus untuk kita miliki. Kita jangan pernah menganggap bahwa daftar job desk atau job requirement yang ada pada iklan lowongan pekerjaan itu sebagai daftar persyaratan. Tapi kita harus menganggap bahwa itu adalah pedoman tentang posisi yang ada pada lowongan tersebut. Dan pada tulisan juga disampaikan bahwa Art Markman PhD adalah profesor psikologi dan pemasaran, dan penulis yang menulis tulisan ini, dan menarik banget tulisannya. Ia telah menulis lebih dari 150 makalah ilmiah dengan topik termasuk penalaran, dan bukunya tadi juga yang sudah disebutkan di tulisan itu Bring Your Brain to Work, dan ya beberapa tulisan-tulisan lain. Nah, menarik banget nih teman-teman semuanya mengenai tulisan ini untuk kita bahas dan kita ulas. Setelah kita baca tadi nih, gimana tulisan-tulisan yang tadi saya coba baca, menarik banget kan teman-teman semua tulisannya. Namun ini kita perlu menelaahnya dengan hati-hati ya teman-teman, karena kita hidup di Indonesia di mana saya melihat culture-nya belum seperti itu. Kita perlu lihat nih dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif individu atau pelamar kerja. Kita sebagai individu pelamar kerja, untuk saat kita memandang tulisan tadi itu, ini karena pasti akan memang benar sekali, kita tidak akan bisa memenuhi persyaratan yang ada di lowongan pekerjaan. Seluruh daftar persyaratan atau job description yang ada di lowongan kerja itu kita nggak akan mungkin bisa memenuhinya 100%. Jadi terlebih di orang Indonesia begitu kan. Ada misalkan satu posisi, misalkan desain grafis, tapi harus bisa punya kemampuan komunikasi, harus kemampuan project management, harus punya kemampuan writing dan yang lain-lain. Padahal itu nggak wajib dimiliki oleh seorang desainer grafis. Tapi di Indonesia harus dimiliki begitu. Itu culture-nya di Indonesia begitu. Dan juga perspektif yang kedua nih yang perlu kita pahami sebagai individu atau pelamar kerja, ini kita bisa anggap sebagai saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh tulisan tadi. Ini sederhananya seperti misalkan anak SMA masuk SD. Pasti kalau anak SMA masuk SD, ia udah bisa berhitung, ia udah bisa membaca. Lalu ruang berkembangnya di mana lagi gitu. Harusnya anak SMA itu masuk ke dunia perkuliahan, ke sesuatu yang ia nggak bisa. Jadi misalkan ketika ia masuk kuliah, dia belajar hal baru lagi begitu. Jadi dia nggak turun kelas. Artinya ketika kita misalkan melihat seluruh job description itu bisa kita penuhi, artinya kita ya turun kelas gitu ke kelas yang di bawah kita. Tapi kalau kita mau naik, ya kita harus cari job description-nya yang kita nggak bisa penuhi semuanya. Itu kalau perspektif dari individu. Nah, kalau misalkan perspektif dari recruiter gimana nih? Nah, kalau perspektif dari recruiter, di Indonesia sendiri ini memang agak sedikit beda ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari di luar, dan mungkin menurut saya di luar negeri juga hampir sama gitu. Biasanya recruiter itu akan mencari orang yang siap untuk bekerja. Jadi nggak akan mungkin recruiter itu mencari orang yang perlu dilatih dulu, dan mencari orang yang nggak bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu. Itu recruiter nggak akan mungkin nyari orang, karena recruiter biasanya secara alurnya user itu membutuhkan orang untuk membantu ia dalam mengerjakan satu tugas tertentu. Ia akan ngomong ke recruiter akan cari, dan recruiter akan cari orang yang bisa melaksanakan tugas tersebut. Tujuannya apa? Supaya mempermudah user tadi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, jadi ketika misalkan kita telan mentah-mentah nih tulisan tadi itu, iya bisa jadi kita nggak akan lolos di dunia kerja. Kenapa? Ya karena recruiter tadi yang membutuhkan orang yang siap kerja gitu, yang nggak perlu di training dulu, yang nggak perlu diajari dulu, yang nggak perlu waktu orientasi 1 hari 2 hari udah langsung bisa kerja gitu. Itu yang dibutuhkan oleh user begitu. Nah, itu perspektif dari recruiter. Jadi ini kita perlu menyinkronkan nih kedua perspektif ini teman-teman semuanya.
perspektif dari individu pelamar kerja dan juga perspektif dari rekruter. Nah, lalu gimana nih kalau kesimpulannya? Yang pertama nih, yang perlu kita ketahui, ini lebih deep dibandingkan dengan tulisannya tadi itu, kita perlu tentukan nih tujuan karir kita. Kita perlu identifikasi nih apa saja kompetensinya. Nah, kenapa ini penting? Karena pada job description itu akan memuat mengenai kompetensi-kompetensi apa saja yang harus kita miliki untuk melaksanakan tugas. Nah, ketika kita sudah menentukan tujuan karir, sudah merencanakan karir kita dengan baik, job desk tadi itu secara sederhana akan kita lewati begitu. Karena ya itu sudah kita targetkan untuk memiliki atau menguasai kompetensinya. Nah, jika misalkan kita saat ini bekerja misalkan di perusahaan, ya kita harus bekerja mendekati kebutuhan kompetensi yang kita inginkan sesuai dengan tujuan karir tadi, sehingga pondasi keahliannya udah kita miliki nih. Jadi misalkan saya ingat banget dulu ketika saya mau masuk ke perusahaan yang sekarang, perusahaan yang saya sebelumnya itu adalah perusahaan kontraktor EPC, dan saya pindah ke perusahaan IT. Secara bisnis itu benar-benar beda 100%, 180 derajat itu berbeda. Yang satu itu fisik, ada bentuknya, ada barangnya, dan sekarang itu IT. Bisnisnya benar-benar baru buat saya. Nah, namun di sini saya punya pondasinya. Untuk posisi saya itu harus punya pemahaman terhadap ISO, harus punya pemahaman terhadap bisnis proses. Secara pondasinya saya punya nih. Nah, namun saya nggak punya nih knowledge terkait dengan bisnisnya gitu. Nah, jadi saya butuh effort nih. Nah, disitulah saya belajar saya ya di situ gitu, teman-teman. Nah, jadi saya pondasinya udah punya nih untuk bisa lolos begitu. Untuk belajarnya karena pondasinya udah punya ya akan mudah nanti gitu. Jadi dengan kita menentukan tujuan karir, merencanakan karir, kita akan punya pondasi yang kuat begitu. Nah, jadi secara kita dan saat kita melamar kerja, kualifikasi dan kompetensi kita ini akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, perlu kita ketahui juga nih teman-teman semuanya. Perusahaan ini nggak akan bisa mendapatkan karyawan yang benar-benar fit dengan requirement-nya 100%. Itu nggak akan pernah bisa, teman-teman. Karena nggak ada perusahaan yang sempurna, ya begitu juga karyawannya. Nggak akan ada karyawan yang sempurna, begitu. Jadi, kita mau mengusahakan mencentang seluruh persyaratan kerja itu 100% pun, ya kita nggak akan bisa, gitu. Karena nggak akan ada yang memang benar-benar fit dengan requirement yang ada di perusahaan. Pasti ya minimal ada 0, sekian lah yang nggak sesuai gitu dengan requirement-nya perusahaan. Nah, itulah yang mesti kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, dan kalau kita mau lamar kerja ya lamar aja gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Toh melamar kerja kan juga nggak ada rugi-ruginya kan. Jadi tinggal klik apply ya udah selesai gitu. Jadi ketika kita melihat job desk tersebut sebagai persyaratan, lamar aja dulu. Kita jangan kalah sebelum berperang. Kita belum maju perang, kita udah kalah duluan. Lamar aja dulu gitu. Nah, karena yang memutuskan kita lolos ke tahapan selanjutnya adalah rekruter, bukan pikiran kita sendiri gitu. Dan nah, yang sering terjadi nih teman-teman, pada saat ketika kita melamar kerja yang dimana ada beberapa job desk yang nggak kita penuhi, itu nanti kita gimana kita jawabnya. Nah, ini yang akan muncul pertanyaan. Saran saya adalah jujur apa adanya. Jika kita belum menguasainya ya sampaikan aja, Pak, saya belum menguasainya. Namun jika misalkan kita sudah menguasai ya juga sampaikan begitu. Nah, namun cara menyampaikannya ini kita sampaikan juga pondasinya ini kita sudah punya. Pak, saya memang belum paham nih Pak bisnis mengenai IT, tapi saya paham nih Pak standar-standar ISO yang berkaitan dengan perusahaan. Misalkan ISO 9001, saya punya pengalaman dalam menerapkannya di perusahaan saya sebelumnya selama 6 tahun. Jadi saya nggak akan punya masalah yang begitu besar ketika saya pindah ke perusahaan Bapak, bisnisnya beda tapi standar yang digunakannya kan masih sama. Nah, itu akan lebih bagus begitu. Dan juga tunjukkan bahwa kemampuan belajar kita itu juga baik begitu.
Misalkan kasih contoh aktual, Pak, saya memang sebelumnya belum belajar, namun saya dulu pernah mengalami hal yang sama. Saya memaksimalkan waktu saya sampai begadang untuk bisa menyelesaikannya, untuk mempelajarinya, sehingga itu akan menunjukkan pada recruiter atau pada user bahwa kita memang benar-benar punya pondasi yang kuat dan punya keinginan belajar. Dan saya juga tidak menyarankan untuk teman-teman mengarang-arang jawaban gitu. Jadi jangan mengarang-arang jawaban supaya ya nggak bias gitu. Sampaikan aja aktual. Jika bisa sampaikan bisa, jika tidak bisa sampaikan tidak bisa. Jika menguasai sampaikan menguasai, namun jika tidak menguasai sampaikan juga tidak menguasai. Dan alangkah lebih baik jika teman-teman menyampaikan ini secara aktual, contohnya seperti apa, pengalamannya seperti apa, sampaikan. Jadi misalkan kalau belum menguasai ya sampaikan aja dulu belum menguasai. Namun pondasinya saya sudah punya loh Pak gitu. Nah, jadi itu akan lebih bagus jawabannya didengar oleh user begitu. Dan juga jika misalkan kita tidak menguasai, jangan sampaikan tidak menguasai, karena bisa jadi pekerjaan-pekerjaan tersebut bersinggungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi sampaikan, Pak, memang benar saya tidak berkaitan, tidak mengerjakan keuangan secara langsung begitu. Namun saya dulu sering berkaitan dengan finance, Pak. Jadi waktu itu saya misalkan pada penyusunan RAB, waktu itu saya sering berkomunikasi dengan finance dalam penentuan harga, dalam menghitung harga dan yang lain-lainnya. Nah, itu jawaban itu akan lebih baik teman-teman semuanya. Jadi itu tanggapan saya mengenai atau ulasan saya nih mengenai salah satu tulisan yang menarik banget tadi. Kita tidak perlu memenuhi seluruh kualifikasi atau persyaratan yang ada pada lowongan pekerjaan. Namun itu harus kita jadikan tantangan untuk menjadi lebih berkembang. Kalau teman-teman punya ide usulan konten atau punya usulan tulisan yang mau diulas, silakan ketik di kolom komentar, sampaikan juga linknya. Atau teman-teman juga mau menambahkan pendapat pada konten ini, silakan juga sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.